Ini izin memulai. Nah, yang pertama kalian pakai metode ini, DRCAB. Yang pertama itu danger dulu. Nah, danger itu kita pastiin dulu yang pertama diri kita sendiri itu dalam keadaan aman. Yang kedua lingkungannya, kan kalau soal lingkungan lagi perang kan udah lucu banget kita RJP di tengah-tengah. Terus yang ketiga itu korban itu harus dalam keadaan aman, pindahkan ke tempat yang lebih kondusif. Terus yang kedua itu adalah respon. Kita cek respon pakai metode APU, alert, voice, pain, sama unresponsive. Kalau misalkan alert itu biasanya pasiennya masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak ngomong. Kalau misalkan nggak bisa diajak ngomong, kita coba ganti pakai voice. Kita panggil pak. Kalau dia jawab berarti voice. Nah, yang ketiga kita pakai metode pain. Pain itu bisa di sternum, digosok gini, terus kemudian di dahi, kemudian di kuku, bisa juga di kelenjar mama ini. Iya, coba tempel. Di itu juga bisa, di bahu dikencengin kayak gitu juga bisa. Sakit kan? Ya, terus kalau misalkan di pain dia masih nggak nyaut lagi, berarti dia unresponsive. Nah, habis itu langsung move ke yang C. C itu yang pertama itu call for help. Nah, kalau misalkan kalian sendirian di loudspeaker aja, kalian yang ngomong kondisinya gimana, laki-laki atau perempuan, lokasinya di mana. Nanti kan ambulan langsung hotel aja. Terus kemudian cek sirkulasi. Kalau misalkan cek sirkulasi itu di arteri karatis kan. Terus kita hitung pakai 1001, 1002, 1003 sampai 10 kali. 10 detik maksudnya. Tapi cara kita tahunya pakai 1001, 1010. Kalau misalnya nggak teraba, ya udah lanjut. Biar ketukannya sama. Ketukannya Kan kalau 1, 2, 3, 4 kita Nah, habis itu kalau misalkan dalam 10 detik itu nggak teraba, berarti kita lakuin compression. Kalau misalkan compression itu jadi ada 5 syaratnya. Jadi yang pertama dia itu harus push fast. Jadi push fast itu 100 sampai 120 kali per menit. Terus push hard itu kedalamannya 5 sampai 6 cm. Terus complete recoil. Jadi kita dorong aja, nggak usah ditarik karena dadanya bakal recoil sendiri. Terus hiperventilasi itu hindari karena dia itu ada siklusnya gitu. Satu siklusnya itu kan 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi gitu kan. Terus yang kelima itu harus minimal interupsi, nggak boleh banyak yang interupsi kita pas lagi kita kerja gitu. Nah, cara RJP-nya, jadi yang pertama ini 2 jari di atas prosesus sifoideus. Terus taruh tumit telapak tangan kita, ini bebas mau yang kanan atau yang kiri, tergantung kalian enaknya yang mana. Nah, kalau misalnya udah ditaruh gini, kita kunci pakai tangan yang lain. Terus kakinya buka selebar bahu, terus 90 derajat. Terus habis itu dorongnya pakai bahu kayak gini. Kita ngomong gitu. Pijat. Sampai 30 kali. Kalau misalkan udah 30 kali, kita ke ventilasi kan. Nah, sebelum ventilasi kita pakai airway dulu. Airway-nya ada 2, ada head till chin lift. Itu kalau misalkan dia nggak ada cedera cervical. Berarti headnya kan diginiin kan. Nah, chin-nya itu diangkat gitu. Terus kita lihat ada ini nggak, ada sumbatan atau enggak. Kalau misalkan ada sumbatan, kita ambil pakai finger sweep gitu. Kalau misalkan dia ternyata ada cedera cervical, itu kita dari atas. Kan kalau head till chin lift dari samping. Kalau ada cedera cervical, kita pakai jaw thrust. Jadi lehernya kita fiksasi. Jadi ada 2 cara gitu loh. Ada yang difiksasi dulu, terus abis itu ini jempol kita di sini, ini kita di sini terus dibuka, atau kita kayak gini, ininya dibuka ke bawah gini. Jadi 2 cara gitu. Yang pasti kita harus minimal pergerakan pada lehernya dia gitu. Nah, kalau misalkan udah airway, kita cek breathing, pakai look, feel, listen. Kalau misalkan looknya, jadi kalau misalkan looknya itu kita ngelihat dadanya ada pergerakan atau enggak. Terus kita feel, kita rasain nafasnya, sama kita dengarkan apakah ada stridor. Kalau misalnya ada stridor kan ada sumbatan tuh. Nah, kalau misalkan ternyata nggak ada stridor, semuanya aman, kita pakai ambu bag, kita ventilasi. Caranya, cara megangnya itu kayak gini, ini cek dulu, ceknya kayak gini, taruh di sini, terus 3 jarinya ini buat fiksasi. Jadi kayak gini, terus ini taruhnya di submandibula, bukan di mental. Karena kalau misalkan di mental dia bisa menghambat jalur nafas di sini kan. Jadi megangnya tuh di sini. Nah, ini cek kayak gini. Terus ini kita posisinya di atas kepala pasien ya. Terus habis itu kita gini. Terus selangnya 1, 2, 3, 4, 5 baru lagi. Kayak gitu. Terus kalau misalkan udah, kita cek sirkulasi lagi di arteri karotis. Kalau misalkan kita cek pakai 10 detik lagi, kalau misalkan masih nggak ada, RJP lagi. Kayak gitu. Nah, jadi indikasi berhenti RJP itu, jadi indikasi berhenti RJP itu ada 4. Yang pertama
kembali. Kalau misalnya dia udah balik napas kembali, itu kita kasih posisi mantap atau recovery position. Itu kalau misalkan yang kedua, kalau misalnya bantuan medis sudah datang, kita bisa berhenti, kita serahin ke bantuan medis. Kalau yang ketiga, kalau penolongnya udah kelelahan, ya udah kita berhenti aja supaya nggak ada korban yang lain. Terus yang keempat itu pasiennya itu meninggal. Pasien meninggal itu ada tanda-tanda kematiannya, jadi dia kayak udah lebam-lebam kebiruan sama udah kaku mayat kalau nggak salah. Itu tanda-tanda kematian. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia balik sadar lagi, itu ada recovery position. Ada yang mau jadi probandus recovery position? Oh, ada yang mau? Ada yang mau? Woi, udah kenal woi, udah kenal lagi. Boleh tiduran. Oh, bisa. Tiduran aja. Udah kayak gitu. Jadi ini tangannya lurusin ke sini. Terus tangan yang ini jadi kopi ini, terus taruh di pipi. Terus kakinya ditekuk kayak gini. Terus habis itu kita tarik badannya ke sini. Bobo. Jadi kalau misalkan kalau misalkan dia udah bangun gitu, dia takutnya dia muntah atau apa, jadi biar nggak kesedot lagi, airnya keluar kan, ya udah keluar. Jadi dia tinggal keluar gitu. Atau takutnya lidahnya dia kebalik. Kadang dia suka nggak sadar lagi gitu. Kalau misalkan udah kayak gini, kalau lidahnya kebalik kan takutnya kalau tongkang itu nyumbat kan. Makanya kita miringin, kayak gitu. Terus miringinnya ke sebelah kanan karena sebelah kiri ada jantung. Jadi jantung kan? Bentar. Iya sih. Oke. Ada. Kayak gitu. Jadi ada yang mau nyoba? Mau nanya dulu ya. Kayak itu kan tadi 20 kompresi ya. 20 kompresi ventilasi. Nah, itu kan frekuensi kecepatan, sorry. Sama. Itu frekuensi kan banyak ya. Oh, ya. Itu berapa kali siklus? 30 kali. Oh, 2 siklus. Berarti 60 kali. 2 siklus itu 5 kali. Iya, 60. Oh, berarti 30 kompresi, 2 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi, baru cek. Iya. Oh, Baru cek kesadaran. gitu. Cek 2 siklus. 30 kali. Oh, 2 kali itu kalau 1 kalinya belum ke. Oh iya, ngerti. Oke. Udah aman. Gitu. Tapi kalau misalnya di oski kalian kayak ya udah, kalau misalnya kalian kuat ya udah 30 kali kompresi, terus cek airway breathing, langsung pakein ambu bag, terus cek sirkulasi, bilang aja kalau misalnya belum ada, ya kalau misalnya belum ada lakuin lagi sampai muncul indikasi ini, sebutin aja indikasi. Tapi kalau 2 kali belum ada lakuin lagi. Iya terus. Sampai sebenarnya sampai bantuan medis datang, makanya kita panggil bantuan medis. Supaya kalau dia udah nyampe udah kita selesai. Iya, ada yang minum. Satu lagi. Ada intubasi. Intubasi. Yang ini. Masukin ke sini. Hah? Yang pasang larynxoscopy, terus kembangin Oh badan. iya. Terus habis itu kalau misalnya positif, kalau health semua terlaksana. Terus habis itu setelah kalau health cek healthnya. Terus 1010 sampai 1010 selama 10 detik. Kalau misalnya nggak ada, lakukan RCT. Kalau misalnya RCT dia jadi terus habis itu dari 2 jari dari prosesus radius. Terus habis itu di tumit tangannya sebentar di sini, dan tangan sih. Terus habis itu sedalam 5 sampai 6 cm. Nanti sebutin ya. Terus habis itu frekuensinya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 2 inci, boleh 2 inci. Terus habis itu tunggu recoil, komplek recoil minimal injeksi karena ini persen. Mati.
Kecil doang. Nah, iya. Udah kok. Langsung angkat sampai. Nah, bisa kan? Sampai 30 kali. Bisa pakai lagu atau pakai itu ada lagu ya. Itu 100 sampai 120 kali per menit. Sampai 30. Kita harus lakuin 30 kali itu kan? Boleh, kalau kalian gak kuat omongin aja, lakukan sampai 30 kali. Gue mau coba doang sih terus fokus sampai 30 kali. Apa ya? Sirkulasi. Airway kalau misalnya nggak ada cedera leher pakai headlift. Cedera itu diginiin atau Iya. diginiin? Lift diangkat, ditarik. Nah, Kalau misalnya udah filters dari sini, terus habis itu ini gini, terus habisnya gini. Terus habis itu pakai ambu bag. oh, breathing. Oh, cek breathingnya dulu. Lo feel listang. Terus habis itu ngeliat ininya, dadanya naik turun apa enggak. Terus habis itu bilangnya tuh hembusin nafas. Ada hembusan napas nggak nih? Gitu. Terus habis itu dengerin dia ada stridor atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, pasang itu. Jadi gimana sih tadi gini ya? C gitu, tangannya C. Nah, 3 jarinya di sub mandibular. Satu dua tiga sama. Dah. Terus habis itu kalau misalnya ada 2 kali siklus, terus habis itu lihat sirkulasi lagi. Kalau misalnya nggak ada, ada juga lagi. Ulangi terus sampai ada indikasi bantuan medisnya datang, lelah atau enggak pasien sadar, tanda kematian, udah empat. Gitu deh. Oh, kalau misalkan di bayi sebenarnya ada 4 caranya. Jadi ya kalau di bayi itu pakai 2 jari, bisa kayak gini atau pakai 1 jari gini kan. Atau kalau misalkan dia di atas 8 tahun itu pakai 1 tangan, gini aja. Pakai 1 tangan. Tapi kalau misalkan dia anak SD, kan kamu tahu SD. SD tapi badannya gede banget, itu pakai yang 2. Pakai 2 tangan aja. Terus bedanya kedalaman sama kedalaman sama 1 kali siklus. Nah, kalau misalnya anak kecil, kan kalinya dia 30 ya. Kalau anak kecil tuh kalau bayi 15 doang. Terus dia kedalamannya 4 cm. Iya. Ini sesuai sama mama ya. Kalau di menaknya dia Ini susah kok, jadi nggak apa-apa nggak ngomong juga. Mau coba? Mau coba? Boleh ambunya, boleh RJP-nya. tadi Headfield tuh kepalanya di sini ya. Jadi sebenarnya tuh trik dari dokter itu adalah begini. sampai naik lehernya gitu, sampai doang. Soalnya kan kita pengen sebenarnya tujuannya adalah kita mau ngurusin si pernapasannya kan biar dia nggak gini. Kita pengen dia biar lurus. Jadi ya udah tarik sini. Nah, Kita mau foto. Mereka buka gitu. Kalau jauh terus gue malah lebih tidak jago. Jauh terus tuh berarti tadi gimana? Sebenarnya tingginya ini. Di situ maksudnya berhenti. enggak seenaknya sih. Seenak. Kalian tangan dominan yang mana? Kalau tangan kiri naik. Nah, itu yang benar, itu bisa naik. Tapi kalau misalkan nggak bisa juga nggak apa-apa. Iya, salahin aja kayak gini. Coba. Tadi jauh terus gimana? Oh, jauh keras. Oh, sebenarnya kayak ada perbedaan gitu. Tadi jauh keras tuh bingung kayak gimana. Jadi kalau misalkan KBK, tuh ini dikunci dulu supaya leher agak gerak, terus baru tangan kita kayak gini kan, kayak gini. Ada yang pakai cara ininya gini, ininya dibuka gini. Ada yang pakai caranya ini gini. Kalau di sini kayak ditarik gitu ya, si ininya. Tarik ke bawah gitu. Jadi tangan ini yang satu doang. Iya. Ya tujuannya kan kalau jauh terus tuh berarti dia jangan yang ini jangan ke jangan ke belok-belok, jangan terlalu ini, jangan terlalu ini kayak Oh iya. Jadi kita tahu tuh cuma ada cedera. Kan kalau misalkan yang kayak tadi pakainya jadi kan dia padahal kena tapi fungsinya jangan kita angkat kayak gitu. Cuma dia. Berarti kalau misal si Hakim kalau ada cedera dia nggak usah dilakukan Atau gimana? diganti sama jauh terus. Diganti jauh. Oh, Pokoknya tergantung Oh, soalnya. tidak ada cedera itu ada cedera. Kalau misalnya tiba-tiba soal di oskinya dia jatuh dari ketinggian terus nggak sadarin diri atau jatuh dari momen itu dia kemungkinan ada jauh teras. Kemungkinan jauh teras ada injury. Cedera. Berarti asumsi bilang aja asumsi karena pasien jatuh di ini berarti dia ada cedera ini berarti saya simpan ini daripada sama jauh terus dibanding headfield dan ini. Tapi kalau misalnya kayak ditemukan tidak sadarkan diri
doang itu pakai handle chain. Bilang aja asumsinya apa gitu. Chain lift kita lihat 3 jari di bawah. Chain lift tuh Ini gini. kepala gini. Kalau jodoh Di mandibula kan ya? Terus perbedaannya kalau head tilt chin lift kalian dari samping. Ada sih. Kalian dari samping. Oh, Kalau iya. jauh terus itu dari atas. 3 jari di sini. 3 jari di sini. Ini di sini lo buka. Kalau ini Agak naik deh. Ini udah dingin. Tapi ada cara lain juga yang ininya ditaruh di dalam. Masuk di dalam. Ini Ini buka ke bawah. gini. Ini ditutup juga biar kayak Telunjuknya di atas. ujungnya di atas. Nah. Set. Gitu. Bocor aja dia. Iya emang bocor terus makanya susah. Tapi si tadi kan